Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muda, kali ini kita akan lanjutkan cerita tentang Laila Majnun. Cerita pun berawal dari Laila yang ingin mengungkapkan segenap perasaannya yang terdalam. Ia menulis dan membuat syair kepada kekasihnya pada potongan-potongan kertas kecil. Kemudian ketika ia diperbolehkan menyendiri di taman, ia pun menerbangkan potongan-potongan kertas kecil itu dalam hembusan angin. Orang-orang yang menemukan syair-syair dalam potongan-potongan kertas kecil itu membawanya kepada Majnun. Dengan cara demikian, dua kekasih itu masih bisa menjalin hubungan. Karena Majnun sangat terkenal di seluruh negeri, banyak orang yang datang mengunjunginya. Namun mereka hanya berkunjung sebentar saja, karena mereka tahu bahwa Majnun tidak kuat lama dikunjungi banyak orang. Mereka mendengarkannya melantunkan syair-syair indah dan memainkan serulingnya dengan sangat memukau. Sebagian orang merasa iba kepadanya, sebagian lagi hanya sekedar ingin tahu tentang kisahnya. Akan tetapi, setiap orang mampu merasakan kedalaman cinta dan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Salah seorang dari pengunjung itu adalah seorang kesatria gagah berani bernama Amar, yang berjumpa dengan Majnun dalam perjalanannya menuju Mekah. Meskipun ia sudah mendengar kisah cinta yang sangat terkenal itu di kotanya, ia ingin sekali mendengarnya dari mulut Majnun sendiri. Drama kisah tragis itu membuatnya sedemikian pilu dan sedih sehingga ia bersumpah dan bertekad melakukan apa saja yang kemungkinan untuk mempersatukan dua kekasih itu, meskipun ini berarti menghancurkan orang-orang yang menghalanginya. Ketika Amar kembali ke kota kelahirannya, ia pun menghimpun pasukan. Pasukan ini berangkat menuju desa Laila dan menggempur suku di sana tanpa ampun. Banyak orang yang terbunuh dan terluka. Ketika pasukan Amar hampir memenangkan pertempuran, ayah Laila mengirim pesan kepada Amar, "Jika engkau atau salah seorang dari prajuritmu menginginkan putriku, aku akan menyerahkannya tanpa melawan. Bahkan jika engkau ingin membunuhnya, aku tidak keberatan. Namun ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kuterima. Jangan meminta aku untuk memberikan putriku pada orang gila itu." Majnun mendengar pertempuran itu hingga bergegas ke sana. Di medan pertempuran, Majnun pergi ke sana kemari dengan bebas di antara para prajurit dan menghampiri orang-orang yang terluka dari suku Laila. Ia merawat mereka dengan penuh perhatian dan melakukan apa saja untuk meringankan luka mereka. Amar pun merasa heran kepada Majnun. Ketika ia meminta penjelasan mengapa ia membantu pasukan musuh, Majnun menjawab, "Orang-orang ini berasal dari desa kekasihku. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi musuh mereka?" Karena sedemikian bersimpati kepada Majnun, Amar sama sekali tidak bisa memahami hal ini. Apa yang dikatakan ayah Laila tentang orang gila ini akhirnya membuatnya sadar. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mundur dan segera meninggalkan desa itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Majnun. Laila semakin merana dalam penjara kamarnya sendiri. Satu-satunya yang bisa ia nikmati adalah berjalan-jalan di taman bunganya. Suatu hari dalam perjalanannya menuju taman, Ibnu Salam, seorang bangsawan kaya dan berkuasa, melihat Laila dan serta-merta jatuh cinta kepadanya. Tanpa menunda-nunda lagi, ia segera mencari ayah Laila. Merasa lelah dan sedih hati karena pertempuran yang baru saja menimbulkan banyak orang yang terluka di pihaknya, ayah Laila pun menyetujui perkawinan itu. Tentu saja Laila menolak keras. Ia mengatakan kepada ayahnya, "Aku lebih senang mati ketimbang kawin dengan orang itu." Akan tetapi tangisan dan permohonannya tidak digubris. Lantas ia mendatangi ibunya, tetapi sama saja keadaannya. Perkawinan pun berlangsung dalam waktu singkat. Orang tua Laila merasa lega bahwa seluruh cobaan berat akhirnya
berakhir juga. Akan tetapi Laila menegaskan kepada suaminya bahwa ia tidak akan pernah bisa mencintainya. "Aku tidak akan pernah menjadi seorang istri," kata Laila. "Karena itu jangan membuang-buang waktumu. Carilah seorang istri yang lain. Aku yakin masih ada banyak wanita yang bisa membuatmu bahagia." Sekalipun mendengar kata-kata dingin ini, Ibnu Salam percaya bahwa sesudah hidup bersamanya beberapa waktu lamanya, pada akhirnya Laila pasti akan menerimanya. Ia tidak mau memaksa Laila, melainkan menunggunya untuk datang kepadanya. Ketika kabar tentang perkawinan Laila terdengar oleh Majnun, ia menangis dan meratap selama berhari-hari. Ia melantunkan lagu-lagu yang demikian menyayat hati dan mengharu biru kalbu, sehingga semua orang yang mendengarnya pun ikut menangis. Derita dan kepedihannya begitu berat, sehingga binatang-binatang yang berkumpul di sekelilingnya pun turut bersedih. Namun kesedihannya ini tak berlangsung lama, sebab tiba-tiba Majnun merasakan kedamaian dan ketenangan batin yang aneh. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia pun terus tinggal di reruntuhan itu. Perasaannya kepada Laila tidak berubah dan malah menjadi semakin lebih dalam lagi. Dengan penuh ketulusan, Majnun menyampaikan ucapan selamat kepada Laila atas perkawinannya. "Semoga kalian berdua selalu bahagia di dunia ini. Aku hanya meminta satu hal sebagai tanda cintamu. Janganlah engkau lupakan namaku, sekalipun engkau telah memilih orang lain sebagai pendampingmu. Janganlah pernah lupa bahwa ada seseorang yang meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping hanya akan memanggil-manggil namamu, Laila." Sebagai jawabannya, Laila mengirimkan sebuah anting-anting sebagai tanda pengabdian tradisional. Dalam surat yang disertakan, ia mengatakan, "Dalam hidupku, aku tidak bisa melupakanmu barang sesaat pun. Kupendam cintaku sedemikian lama tanpa mampu menceritakannya kepada siapapun. Engkau memaklumkan cintamu ke seluruh dunia, sementara aku membakarnya di dalam hatiku, dan engkau membakar segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Kini aku harus menghabiskan hidupku dengan seseorang, padahal segenap jiwaku menjadi milik orang lain. Katakan kepadaku, kasih, mana di antara kita yang lebih mabuk cinta, engkau atau aku?" Tahun demi tahun berlalu, dan orang tua Majnun pun meninggal dunia. Ia tetap tinggal di reruntuhan bangunan itu dan merasa lebih kesepian ketimbang sebelumnya. Di siang hari, ia mengarungi gurun Sahara bersama sahabat binatangnya. Di malam hari, ia memainkan serulingnya dan melantunkan syair-syair kepada berbagai binatang buas yang kini menjadi satu-satunya pendengarnya. Ia menulis syair-syair untuk Laila dengan ranting di atas tanah. Selang beberapa lama, karena terbiasa dengan cara hidup aneh ini, ia mencapai kedamaian dan ketenangan sedemikian rupa sehingga tak ada satupun yang sanggup mengusik dan mengganggunya. Sebaliknya, Laila tetap setia pada cintanya. Ibnu Salam tidak pernah berhasil mendekatinya. Kendati pun ia hidup bersama Laila, ia tetap jauh darinya. Berlian dan hadiah-hadiah mahal tak mampu membuat Laila berbaik kepadanya. Ibnu Salam sudah tidak sanggup lagi membuat kepercayaan pada istrinya. Hidupnya serasa pahit dan sia-sia. Ia tidak menemukan ketenangan dan kedamaian di rumahnya. Laila dan Ibnu Salam adalah dua orang asing, dan mereka tidak pernah merasakan hubungan suami istri. Malahan ia tidak bisa berbagi kabar tentang dunia luar dengan Laila. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibir Laila, kecuali bila ia ditanya. Pertanyaan ini pun dijawab dengan sekedarnya saja dan sangat singkat. Ketika akhirnya Ibnu Salam jatuh sakit, ia tidak kuasa bertahan
sebab hidupnya tidak menjanjikan harapan lagi. Akibatnya pada suatu pagi di musim panas, ia pun meninggal dunia. Kematian suaminya tampaknya semakin mengaduk-aduk perasaan Laila. Orang-orang mengira bahwa ia berkabung atas kematian Ibnu Salam. Padahal sesungguhnya ia menangisi kekasihnya, Majnun, yang hilang dan sudah lama dirindukannya. Selama bertahun-tahun ia menampakkan wajah tenang, acuh tak acuh, dan sekali saja ia menangis. Kini Laila menangis keras dan lama atas perpisahan dengan kekasih satu-satunya. Ketika masa berkabung usai, Laila kembali ke rumah ayahnya. Meskipun masih berusia muda, Laila tampak tua, dewasa dan bijaksana, yang jarang dijumpai pada diri wanita seusianya. Sementara api cintanya makin membara, kesehatan Laila justru memudar karena ia tidak lagi memperhatikan dirinya sendiri. Ia tak mau makan dan juga tidak mau tidur dengan baik selama bermalam-malam. Bagaimana ia bisa memperhatikan kesehatan dirinya kalau yang dipikirannya hanyalah Majnun semata? Laila sendiri tahu betul bahwa ia tidak akan sanggup bertahan lama. Akhirnya penyakit batuk parah yang mengganggunya selama beberapa bulan pun menggerogoti kesehatannya. Ketika Laila meregang nyawa dan sekarat, ia masih memikirkan Majnun. Kalau saja ia bisa berjumpa dengan Laila sekali lagi untuk terakhir kalinya, ia hanya membuka matanya untuk memandangi pintu kalau-kalau kekasihnya datang. Namun ia sadar bahwa waktunya sudah habis dan ia akan pergi tanpa berhasil mengucapkan salam perpisahan kepada Majnun. Pada suatu malam di musim dingin, dengan matanya tetap menatap pintu, ia pun meninggal dunia dengan tenang sambil bergumam, Majnun, Majnun, Majnun. Kabar tentang kematian Laila menyebar ke segala penjuru negeri, dan tak lama kemudian berita kematian Laila pun terdengar oleh Majnun. Mendengar kabar itu, ia pun jatuh pingsan di tengah-tengah gurun Sahara dan tetap tak sadarkan diri selama beberapa hari. Ketika kembali sadar dan ia siuman, ia pun segera menuju ke desa Laila. Nyaris tak sanggup berjalan lagi, ia menyeret tubuhnya di atas tanah. Majnun bergerak terus tanpa henti hingga tiba di kuburan Laila di luar kota. Ia berkabung di kuburannya selama beberapa hari. Ketika tidak ditemukan cara lain untuk meringankan beban penderitaannya, perlahan-lahan ia meletakkan kepalanya di kuburan Laila, kekasihnya, dan meninggal dunia dengan tenang. Jasad Majnun tetap berada di atas kuburan Laila selama setahun. Belum sampai setahun peringatan kematiannya, ketika segenap sahabat dan kerabat menziarahi kuburnya, mereka menemukan sesosok jasad terbujur di atas kubur Laila. Beberapa teman sekolahnya mengenali dan mengetahui bahwa itu adalah jasad Majnun yang masih segar, seolah baru mati kemarin. Ia pun dikubur di samping Laila. Tubuh dua kekasih itu yang kini bersatu dalam keabadian, kini bersatu kembali.